Jangan yang licin karena ini benar-benar tanahnya tuh tanah merah. Harus hati-hati. Jadi karena kolang kaling ini manis, jadinya biasanya semut tuh banyak banget, dan ini mungkin ada kali ribuan semut. Dan bahkan Teh Ani aja ini dari tadi saya bersihin masih ada aja semut yang nempel. Berat banget dan susah karena ini motornya juga membawa beban sekitar 30 kilo untuk kolang kalengnya sendiri. Inilah desa Neglasari dengan jumlah kurang lebih 6.000 jiwa. Tanah yang subur sehingga pertanian, perkebunan, dan mengolah hasil bumi menjadi sumber utama warga. Salah satunya pisang. Hampir semua warga desa Neglasari menanam pohon pisang yang tumbuh di antara tanaman lain. Bersama dengan Teh Ani, saya akan memanen pisang di kebun. Akhirnya saya bisa motong pelepah pisang juga. Ya udah Teh, kita langsung ke bawah ya. Itu udah jatuh gitu baru kita ke bawah. Ini jatuhannya. Tanaman pisang tergolong jenis tanaman yang mudah dibudidayakan dengan usia panen kurang lebih 4-5 bulan. Tahun 1996, Indonesia pernah mengekspor kurang lebih 100.000 ton buah pisang. Namun volume ekspor terus menurun. Ini berat banget karena ini nggak boleh digeser ataupun ditarik. Nanti buah pisangnya jadi nggak bagus atau rusak. Pisang merupakan tanaman buah yang menjadi komoditi penting, namun sayang saat panen tiba pisang sulit terjual. Penyebabnya, akses jalan rusak dan jauh mengakibatkan harga anjlok, bahkan tidak laku terjual. Jalan tanah dan bebatuan membuat ojek menjadi satu-satunya transportasi. Jalan tanah sangat susah untuk dilalui, terutama saat musim penghujan. Sampai ke tempat pembuatan sale, tapi tetap harus hati-hati ya Kang. Ya, soalnya kalau nggak jalan yang licin karena ini benar-benar tanahnya tuh tanah merah. Jadi bisa dibayangkan bahwa beberapa tandan pisang, nah ini bisa jatuh karena licin dan juga meleset. Jadi harus hati-hati. Menurut informasi, akang ojek sering jatuh saat membawa muatan banyak. Biasanya 150 sampai 200 kilo pisang yang bisa dibawanya. Walaupun gerimis, bahkan sudah mulai hujan, saya juga sudah mulai kebasahan. Tetapi hal ini tidak membuat mereka menunda pekerjaan atau aktivitas mereka. Karena pasalnya ketika mereka tidak melanjutkan proses kinerja atau aktivitas mereka secepatnya, mereka sama sekali tidak mendapatkan upah dari hasil kerja mereka. Ongkos ojek dipatok 20 hingga 35.000 per trip, tergantung jarak yang ditempuh. Sehari bisa mendapat 3 trip dengan total pendapatan Rp105.000. Namun pendapatan itu belum dipotong BBM dan kerusakan yang cukup besar di perjalanan akibat jalan yang masih rusak. Setelah melewati jalanan yang sangat rusak dan mungkin tadi karena terlambat, jadi kami mencapai sekitar kurang lebih 1 jam lamanya di jalan aja. Setelah sampai di pengepul, pisang ditimbang untuk menentukan berat hasil panen. Harga pisang di pengepul dipatok Rp2.000-3.000 per kilonya, tergantung jenis pisangnya. Sebagai perbandingan, harga eceran di Jakarta hingga mencapai Rp30.000 per kilonya. Sungguh, selisih harga yang sangat jauh membuat petani gigit jari. Keberadaan pasar tradisional masih menjadi tujuan belanja mingguan warga Neglasari untuk membeli kebutuhan dapur. Saya bersama Teh Ani dan Kang Diman, suaminya, mau belanja sekalian menjual pisang. Kami harus naik motor modifikasi menuju ke pasar. Tak hanya jarak yang jauh,
kami pun harus menyeberang sungai untuk menuju pasar. Akhirnya saya sampai juga di sisi sungai, yang mana saya tidak bisa melewati sungai menggunakan kendaraan bermotor, sehingga saya harus turun terlebih dahulu ya Teh Ani ya. Langsung kami melanjutkan ke pasar menggunakan getek. Awalnya terdapat jembatan Rawayan Gantung yang berdiri di atas Sungai Cibuni. Jembatan membentang kurang lebih 200 meter, menghubungkan desa Neglasari dengan desa Sukamahi. Namun, Oktober 2021, jembatan roboh dan hanyut diterjang banjir bandang. Padahal, warga sudah sering mengajukan perbaikan jembatan ke dinas terkait, namun tak segera ditangani. Akibatnya, kerugian miliaran rupiah yang harus ditanggung untuk membangun jembatan kembali. Teteh udah biasa naik getek kayak gini? Ya udah biasa. Kan kemarin naik jembatan itu kan misalnya jembatannya roboh, ya sekarang kita naik ini. Ya. Tapi kalau misalnya kayak bapak ini bawa pisang banyak naik motor gitu sama teteh memang udah sering? Udah sering, udah biasa. Emang gak ada jalan lain teh? Ada tapi jauh. Ya udah berarti jadi untuk alternatifnya jadi lewat sini ya? Iya. Nggak takut jatuh gitu? Pisangnya pernah jatuh nggak? Pernah sih sekali pada jatuh. Saat sungai meluap dan aliran air deras, rakit bambu berhenti beroperasi. Takut hanyut terbawa air. Setelah kurang lebih 10 menit, akhirnya kami sampai di seberang sungai. Susah banget sambil bawa motor terus habis itu melewati rakit dan juga menuju ke atas sini tuh perjuangannya berat banget. Saya aja sampai didorongin sama bapak-bapak karena motor ini tidak bisa menanjak. Bayangin kalau saya membawa tandan pisang yang sangat banyak, kemudian Teh Ani juga saya bawa, mungkin bisa aja saya jatuh. Jarak pasar hanya kurang lebih 300 meter dari tempat penyeberangan sungai. Akhirnya sampai juga. Sekarang saya mau jual pisang sama Teh Ani. Gimana Pak? Sini ya? Oke. Inilah Pasar Rebo, terletak di Kampung Taluk Agung, Desa Sukamahi, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Sebutan Pasar Rebo berawal dari kegiatan jual beli yang hanya berlangsung di hari Rabu saja. Dan pasar ini hanya buka dari jam 6 sampai jam 9 pagi saja. Bisa dibayangkan, warga pulang pergi ke pasar bawa hasil bumi maupun belanjaan dengan menggunakan rakit bambu. Yang jelas, menggunakan rakit bambu sangat minim keamanannya. Risiko tenggelam bisa saja terjadi. Pagi ini saya bersama anak-anak menuju MTS Bojongjati yang berlokasi di Kampung Bojongjati, Desa Sukamahi, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Berangkat jam 6.30 pagi, kami berjalan bersama anak-anak sekolah lainnya. Tak hanya perekonomian saja, anak sekolah pun turut sulit untuk mencapai sekolah. Naik rakit bambu atau getek menjadi salah satu alat penghubung menuju sekolah yang paling dekat. Akhirnya sampai juga setelah berjalan sekitar 500 meter. Inilah Sungai Cibuni yang memisahkan desa Neglasari dengan desa Sukamahi. Mempunyai lebar kurang lebih 80 meter dengan titik terdalam 8 meter. Dikarenakan getek ini terbatas, karena kalau kebanyakan orang, nah mungkin saja getek ini bisa jatuh dan juga tenggelam. Jadi masih banyak anak-anak di sana yang masih menunggu getek ini untuk sampai ke sana dan balik lagi untuk mengantarkan anak-anak.
Sungguh, perjalanan menggunakan rakit bambu ini sangatlah berbahaya. Bahkan bisa saja mengancam nyawa mereka. Namun ini terpaksa dilakukan sebagian anak-anak demi menuntut ilmu ke sekolah. Jadi emang gak takut naik getek kayak gini? Lagi harusnya kencang. Sebenarnya sih takut, ya mau gimana lagi, ini jalan satu-satunya. Oh, jalan satu-satunya? Iya. Berarti nggak bisa lewat jalan lain selain jalan ini? Enggak, Oh, terus Fuji biasanya emang jalan kaki? jalan kaki. Jalan kaki aja sama teman-teman. Nah ini Fuji pengen nggak sih ini jalannya diperbaiki gitu, biar jalannya atau nyebrangnya tuh gampang ke sekolah? Pengen kayak dulu lagi. Oh. Akses jalan darat yang memutar jauh membuat anak-anak sekolah terpaksa naik rakit. Sebenarnya, jarak ke sekolah hanya 2 km. Namun karena harus menyeberangi sungai, perjalanan terasa lama. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kami sampai di sekolah MTS Bojong Jati. Nah, tadi kan saya sama anak-anak juga sempat ikut lewat getek tuh, naikin getek. Nah memang nggak semua sih, tapi kan ada yang dari desa sebelah sampai mau sekolah ke desa ini. Nah, kira-kira menurut Bapak kayak gitu gimana sih Pak? Saya Ya, pihak sekolah hanya meminta saja kalau mungkin bisa dari sana itu perjalanan itu kan ada melewati ini Cibuni ya, Cibuni atau sungai kan. Kemudian rakitnya itu harus berbayar deh. Berapa bayarnya? 2.000 rupiah. Rakitnya itu harus bayar 2.000 rupiah untuk melewati ke sekolah sini gitu ya. Jadi saya minta kepada pemerintah kalau bisa untuk membangun kembali jembatan itu untuk nanti kelancaran pendidikan di madrasah ini. Jembatan yang kokoh menjadi harapan para siswa. Mereka bisa menuntut ilmu dengan perasaan aman dan nyaman. kan bolak-balik naik getek ngikutin warga sini juga. Nah emang sebelumnya nggak di jembatan apa gimana Pak? Sebetulnya kalau sebelumnya ada jembatan, cuman bulan Oktober 2021 ini kan kegerus air sehingga jembatan ini putus. Mana Pak yang bekas jembatan? Ini bekas jembatannya. Oh ini juga bekas Ya, bekas pondasinya. pondasinya. Iya. Oh karena apa Pak itu kalau boleh tahu? Pak? Karena airnya meluap gitu kan. Banjir bandang Banjir gitu. bandang, ya, Banjir betul. bandang. Sebetulnya sejak pas ini tergerus, pemerintah desa itu sudah berupaya untuk mengajukan ke pemerintah daerah. Kemudian yang survei sudah, tapi sampai saat ini kan belum ada realisasi. Bisa tahu nggak Pak dikarenakan apa masih belum ada realisasinya itu? Saya kurang begitu tahu karena memang menurut pemerintah daerah itu katanya nanti di bulan 2023. Berarti warga harus menunggu sekian lama untuk jembatan ini baru bisa dibangun Iya. gitu Pak? Nah tapi kalau misalnya terkait dengan bantuan dari desa sendiri, apa yang sudah sampai ke warga? Kalau untuk infrastruktur nggak ada. Apalagi ini semacam pembangunan jembatan yang menghubungkan desa Neglasari sama desa Sukamahi itu kan ini cukup lumayan besar. Itu kan jadi dana desa itu nggak bakalan cukup untuk dibangunkan ke jembatan gantung ini. Nah harapan kami kepada pemerintah pusat maupun provinsi atau daerah agar segera dibangun kembali lah jembatan ini karena apalagi ini di musim hujan, musim hujan itu rakit itu tidak bisa digunakan, yang pada akhirnya masyarakat di sini itu lumpuh total untuk roda perekonomian. Tim Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi Desa Neglasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur. Ironinya, hasil kekayaan yang melimpah namun tak membuat warganya hidup sejahtera. Maka tak heran, Desa Neglasari masih berstatus desa tertinggal. Hampir 40% pendapatan warga Desa Neglasari bergantung dari pohon aren. Kolang-kaling jadi andalan, terutama di bulan Ramadan.
Sekarang saya udah ada di depan pohon kolang-kaleng yang nantinya akan diambil sama Teh Ani, dan ini lumayan cukup tinggi, jadi harus hati-hati banget. Teh Ani sudah 5 tahun bekerja sebagai buruh pemetik kolang-kaling. Menaiki tangga berulang kali membuat jempol kaki Teh Ani kapalan. Pohon aren setinggi 10 meter ini biasa ia panjat untuk mengambil buah aren. Meski berat dan beresiko, mau tak mau harus Ani lakoni demi menyokong ekonomi keluarga. Pekerjaan ini sangat beresiko, namun sebagai buruh serabutan, pekerjaan apapun tak pernah ditolaknya. Dua hingga 3 pohon aren yang dapat dipanjat Teh Ani dalam sehari, upah yang didapat 25.000 per pohon. Tak sebanding dengan resiko yang diterimanya. Nah, tadi sudah dipotong-potong dari kolang-kalengnya, dan sekarang nih di sini banyak banget semutnya. Dan begitu pun di atas ya, Teh? Iya. Perih. Mata. Perih matanya karena ini semut. Banyak semutnya. Kita Teh dibersihin dulu Teh. Wah. Jadi karena kolang-kaleng ini manis, jadinya biasanya semut tuh banyak banget, dan ini mungkin ada kali ribuan semut. Dan bahkan Teh Ani aja ini dari tadi saya bersihin masih ada aja semut yang nempel ke Teh Ani. Inilah perjuangan Teh Ani dalam memetik atau memotong pohon kolang-kaling. Dan sebenarnya di sini siganya itu yang bikin susah adalah jarak antara lubang satu dengan lubang satunya lagi. Mungkin bagi laki-laki yang sudah terbiasa itu akan lebih cepat untuk naik ke atas pohon kolang-kaleng. Tapi kalau misalnya bagi kami perempuan ini akan lebih berat tenaganya, dan untuk menanjaknya juga step by stepnya pasti sakit juga ya Teh ya? Sampai nangis Teh Aninya. Pohon aren baru berbuah setelah berumur 10 tahunan. Panen pun hanya bisa dilakukan sekali setahun. Setiap pohon bisa menghasilkan hingga 80 kg buah kolang-kaling. Karena kolang-kalingnya sekarang sudah terkumpul, nah sementara ibu-ibunya jalan kaki, saya mau ikut sama Amang ini buat ke tempat pembakarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat musim hujan seperti ini, pengolahan kolang-kaling dilakukan di dekat rumah. Jarak rumah dengan kebun cukuplah jauh. Ojek motor satu-satunya yang menjadi alternatif transportasi. Melalui jalan perkebunan yang sempit dan licin membuat perjalanan menjadi sulit. Tanjakan yang curam membuat motor berat untuk melaju. Saya pun terpaksa turun dan mendorong motor. Berat banget dan susah, karena ini motornya juga membawa beban mungkin lebih dari 20 kilo untuk kolang-kalengnya sendiri. Belum lagi mesinnya yang sudah lama dan juga sudah tua.
Tak heran, biaya yang dikeluarkan untuk ojek dipatok 15 hingga 20 ribu per sekali jalan, tergantung jarak tempuhnya. Harga ini pun seringkali tak bisa menutup bahan bakar dan kebutuhan reparasi motor yang sering rusak. Melewati tanjakan dan turunan membuat saya takut dan khawatir. Resiko terjatuh mengintai di depan mata. Bila akang ojek gagal menjaga keseimbangan mengendalikan gas dan rem. Bisa dibayangin melewati jalanan seperti ini, seakan harus membawa beban lebih dari 20 kilo untuk menuju ke pembakaran atau memasak kolang-kalingnya. Setelah menempuh jarak kurang lebih 30 menit, kami tiba di pengolahan kolang-kaling milik Pak Dedi. Proses pemisahan buah aren dari rantingnya harus dilakukan hati-hati. Bila salah potong, getah di kulit buah bisa mengenai kulit dan menimbulkan rasa gatal serta iritasi. Sarung tangan pun digunakan untuk melindungi. Ternyata ngelepasin buah kolang-kaling dari kalengnya itu nggak gampang. Soalnya saya nyoba dari tadi, yang kebelah itu selalu buahnya. Setelah itu, buah aren direbus dalam tong berisi kurang lebih 2 jam. Tujuannya agar getah buah hilang dan kolang-kaling berubah menjadi lembut. Proses perebusan tidak boleh lebih dari 2 jam agar kualitas buah terjaga. Bila buah berubah warna menjadi kemerahan, harga jualnya pun menurun. Angkat kolang-kaling dari tungku perebusan, barulah buah aren bisa dikupas. Saat mengiris cangkang, pisau tidak boleh melukai daging buahnya agar nilai jualnya terjaga. Teh, kalau misalnya lagi nggak ada panggilan kerja, itu teteh ngapain? Ya di rumah aja. Terus buat menuhin kebutuhan keluarga gimana? Ya, yang ada aja di itu dulu. Di itu dulu apa? Yang kemarin gitu mau makan juga dikit-dikit itu. Diirit-irit. Ya diirit-irit. Sebagai buruh serabutan, kerja apapun tak pernah ditolaknya. Meski upah buruh yang didapat hanya Rp40.000 per hari. Setelah bekerja 10 jam dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setelah dikupas, kolang-kaling akan dikeprek. Tujuannya agar mudah mengembang saat direndam. Dalam sehari, satu orang buruh bisa menggeprek hingga 15 kilo. Berbeda dengan upah kupas kolang-kaling, upah dipatok Rp1.000 per kilo. Jadi Rp15.000 yang bisa dibawa pulang. Harga kolang-kaling yang tak menentu membuat petani susah. Harga pernah anjlok hingga Rp1.000 per kilo. Akibatnya, petani merugi. Sebenarnya, petani berharap harga kolang-kaling bisa mencapai Rp10.000 per kilonya. Sungai Cibuni ini adalah penghubung Desa Sukakerta dengan Desa Sinar Bakti. Tidak adanya akses jalan menuju tempat kerja, hanya sungai inilah salah satu solusinya. Akses sungai ditempuh memakai rakit bambu, seperti Teh Sukainah, Bu Iyah, dan Bu Badriah. Dikala musim hujan, menyeberangi sungai dengan rakit getek seperti ini sangatlah berbahaya karena arus sungai menjadi deras.
Tapi mereka harus tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Emang itu biasanya kalau kerja ini harus naik getek? Iya, nyebrang ke sini. Kenapa? Nggak ada lagi jalan buat nyebrang, cuman ini naik getek. Terus ini kan getek bayar juga nggak? Apa dikasih Bayar, gratis? iya. Bayar, iya. Berapa sekali jalan? Sekali jalan 5.000, Jadi pulang pergi? pulang pergi 10.000. Waduh, bisa dibayangin tuh ibu mau kerja aja harus naik getek dan upahnya dikurangin ongkos 10.000. Padahal dapat buruhnya aja nggak seberapa ya Nggak bu ya? seberapa, iya. Aliran air yang kuat kerap menantang bahaya. Menurut informasi warga, tali seling penahan rakit getek pernah putus dan rakit pun hanyut terbawa arus air. Sungai selebar 80 meter bisa ditempuh kurang lebih 5 menit. Kami pun melanjutkan kembali dengan jalan darat. Akhirnya, kami sampai di lokasi pembuatan batu bata milik Pak Ajo. Batu bata tak hanya terbuat dari tanah liat saja. Ada pasir, abu, dan air sebagai bahan campurannya. Perbandingannya 1 tanah liat, 1/3 pasir, air, dan abu secukupnya. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk terus-menerus memakai kaki. Ketika adonan menjadi lebih kental, artinya siap dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan untuk dibawa ke tempat pencetakan. Ini adalah tanah liat yang nanti akan dijadikan cetakan batu bata. Dan liatnya nih udah bisa dibentuk-bentuk seperti ini nih. Baru ini udah siap. Papan kami siapkan sebagai alas tempat cetak. Lalu cetakan diletakkan di atas papan. Abu ditaburkan di bagian sisi samping cetakan. Nah, ini bagian yang paling unik. Gumpalan adonan batu bata dihentakkan keras ke dalam cetakan. Lalu diinjak-injak adonannya sampai padat dan merata. Potong sisi bagian atas dengan menggunakan kawat. Kemudian angkat cetakan secara perlahan-lahan. Di antara buruh batu bata lainnya, Ibu Iyah yang paling lama. Ia bekerja sudah 5 tahun. Emang kalau misalnya bikin batu bata kayak gini, ibu dibayar berapa? Dapat 300 biji. Berarti 300 kali 1.000. Iya. Berapa tuh? Sekitar 30.000 ya dapatnya. Emang cukup Bu buat kebutuhan sehari-hari Bu? Ya cukup, nggak cukup. Kalau anak Ibu ada berapa? 1 Ada 1, masih kecil tapi. kecil. Nah tadi kan Ibu kan bareng sama saya tuh naik getek. Udah gitu kan naik getek pulang pergi 5.000 sama 5.000 berarti 10.000. Jadi total pendapatan yang Ibu dapat itu cuma 20.000 aja Bu. Iya. Proses selanjutnya, batu bata dijemur di bawah terik matahari selama 3 hari. Namun, sudah hampir 2 bulan ini, Pak Ajo tak membakar batu bata. Mereka hanya bisa menimbun batu bata mentah karena tidak ada pesanan. Jika ada pesanan, baru proses pembakaran bisa dilakukan. Harga batu bata sekarang dipatok Rp500 per buah. Sulitnya akses jalan membuat ongkos angkut menjadi mahal. Akibatnya, batu bata tak laku, bahkan sampai lumutan. Inilah salah satu potret kehidupan warga di desa tertinggal. Banting tulang, namun penghasilan tak mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebanyakan gitu, yang membangun kebanyakan memilih bata hebel, dikarenakan kalau membeli bata merah seperti saya ini, gitu katanya gitu, jadi kemahalannya posisinya kan transportasi jalan gitu. Transportasi yang susah ya buat masuk ke sini. Susah gitu. Makanya saya kalau ke depannya gitu, yang bersangkutan tolonglah jalan bangunkanlah biar masyarakat di sini gitu bisa kecil atau besar berusahanya selalu berjalan lah.